bersama-sama. Hai mari bernyanyi dan bersukaria, kita akan dengar salam. Ada itu. Menjadikan dirinya sama dengan manusia yang turun ke dalam dunia ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan terjadi atas keluargamu. Itu berarti ada orang hilang di dalam rumah. Amin. Yesus datang mencari orang-orang terhilang di dalam rumah. Ada orang terhilang di dalam gereja. Ada orang terhilang di dalam halaman gereja. Ada orang terhilang di luar dari halaman gereja. Ada orang hilang di luar dari pulau kita. Ada orang hilang di negara kita. Ada orang hilang di luar negeri. Karena itu gereja ini mempunyai visi penginjilan belum selesai. Kenapa? Karena banyak orang hilang di dalam dosa. Lagi orang-orang korupsi. Papua tidak bisa dipulihkan lagi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Papua tidak bisa dipulihkan oleh isme-isme, okultisme, sinkretisme, animisme. Semua ini ciptaan Tuhan itu tidak mampu memulihkan Papua. Hanya satu jalan, one way, yaitu apa? Hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Amin. Ada pemulihan. Selama saudara sekalian, keadaan realitas yang ada kita tahu. Kuncinya hanya orang takut akan Tuhan. Kita hidup kita dipulihkan, keluarga saya dipulihkan, negeri saya dipulihkan, kota saya dipulihkan, orang-orang suku saya 275 suku yang ada di Papua dipulihkan. Apabila saya hidup damai dengan Tuhan, maka apa yang kita harapkan akan datang. Mari kelompok kita, keluarga kita, ikatan komunitas kita masing-masing, sekarang kita kembali kepada Yesus. Amin. Semua datang kepada Yesus, kembali kepada Yesus. Bawa persoalan kepada Tuhan Yesus. Baik persoalan gereja, baik persoalan suku, baik persoalan komunitas-komunitas kita. Engkau dengan berani berkata, Tuhan saya orang berdosa. Dosa saya begitu banyak. Tetapi Tuhan engkau tidak memperhitungkan dosa-dosa saya. Dalam perayaan Natal ini saya mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berikan pengampunan secara total kepada saya. Jadi saya mengundang Yesus. Dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau masuk dalam hati saya, mengampuni segala dosa saya. Dan Yesus mendengar itu dan dia akan masuk dalam hati sesuai dengan pengakuan mulutmu. Tetapi kalau saudara tidak mengaku, tidak sadar akan dosamu dan tidak mengundang dia, hari ini Yesus menjadi tuan rumah dan engkau menjadi tuan rumah, Yesus menjadi tamu. Tetapi engkau masuk di surga, dia akan menjadi tuan rumah. Dan pada saat itu saya berkata, Tuhan, aku sudah makan bersama-sama, aku minum bersama-sama. Demi namamu saya melakukan mujizat ini dan itu. Tetapi Tuhan menjadi tuan rumah. Yesus sendiri menyatakan, saya tidak mengenal engkau, hai membuat kejahatan. Dan dia akan melemparkan engkau ke dalam lautan api dan belerang. Dan di sana engkau bertagi untuk selama-lamanya waktu yang cukup panjang di dalam penderitaan.
Karena itu pintu kemurahan terbuka dalam perayaan Natal ini. Silakan engkau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan satu suara, one voice. Jadi Tuhan sedang berdiri di muka pintu dan itu kalau ada orang mau terima Yesus, angkat tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, dalam doa Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, tidak dapat menyelamatkan diri saya. Engkau telah lahir, mengampuni dosa saya, menyucikan segala kejahatan saya. Engkau tidak menghitung dosa atas pelanggaran dosa saya. Dosa apa saja yang saya buat, engkau tidak mengingat lagi. Dan hari ini, nama saya terdaftarkan dalam buku kehidupan untuk selama-lamanya. Bapa di surga, mereka berdiri di hadapan Tuhan. Hari ini mengaku dengan mulut, percaya dalam hati dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Kristus Yesus, Anak Allah yang hidup. Peganglah tangan mereka. Dan saatnya tiba, mereka hidup yang kekal. Allah adalah satu-satunya otoritas tertinggi dari segala kitab yang ada di seluruh dunia. Apakah Bapak Ibu akui firman Allah adalah otoritas tertinggi? Katakan ya maka ya, tidak maka tidak. Bapak Ibu percaya firman Allah otoritas yang tertinggi? Yang kedua, Bapak Ibu, saudara sekalian, ada di dalam gereja Injili di Indonesia, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART, mengatur organisasi supaya mengembangkan gereja Injili di Indonesia dan setia untuk melayani Tuhan dalam organisasi. Susah senang, apakah setia mengikut Tuhan? Puji Tuhan. Angkatlah ya. Puji Tuhan. Kemudian yang berikut tunggu. Yang setelah seseorang sudah terima jabatan, kemudian tahap berikut menjalankan ada dua hal. Satu, membaca firman Allah. Satu, berdoa. Dua, membaca firman Allah. Tiga, kehangatan, yaitu persekutuan antara satu dengan yang lain. Buku ini adalah pemuridan. Jadi soal-soal masih disediakan, jadi boleh diperbanyakan fotokopi juga, tapi pengurus dipilih. Tadi silakan berdiri dan saya akan kasih. Ini sudah masuk anggota tetap Dewan Gereja Pasifik, jadi ini sekalian supaya kami serahkan. Bapak silakan dulu. Dan yang pemimpin gereja, mereka juga hidup sederajat atau ya seperti bangsa-bangsa yang lain. Jadi itu suara gembala Papua untuk orang Papua. Amin. Ya, jadi suara gembala Papua untuk orang Papua, karena kami menjadi gembala seperti Pak Pendeta tadi bilang. Kami yang ada di sini, berdiri di atas tanah ini, kami disuruh oleh Tuhan dengan maksud Tuhan menempatkan kita di sini untuk menjaga domba dari segala suku bangsa yang ada di Papua ini. Tapi juga tanggung jawab yang diberikan kepada kita adalah orang-orang kita rambut keriting, kulit hitam, yang Tuhan tempatkan di atas tanah ini, supaya mereka layak hidup seperti bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Karena itu alasan pertama, 5-6 denominasi mereka menjadi satu, kemudian bekerja sama. Satu adalah bekerja sama dalam hal kerajaan Allah. Yang kedua, mereka bekerja sama sebagai gembala menyuarakan tentang hak-hak dasar orang Papua. Ya. Jadi itu yang kita kerjakan secara baik, damai, sesuai dengan nilai-nilai yang terdaftar di dalam firman Allah, sehingga mereka juga hidup sesuai dengan standar Tuhan. Dan mereka mempunyai hak juga untuk hidup. Kita bersatu, berjuang, melayani Tuhan bersama-sama.